البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah seputar adab yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terutama ahlus sunnati wal jamaah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik bapak maupun ibunya. Terkhususkan dengan dalil yang sangat banyak adalah ibunya, karena perjuangan seorang ibu luar biasa. Mulai ketika kita masih berada di kandungannya, bulan pertama sampai bulan ke-9, secara normalnya kita dikandung oleh ibu kita, dirawat, kemudian diberikan makanan nutrisi yang bergizi agar tidak terjadi keguguran, tidak terjadi perkara yang tidak baik untuk anaknya. Kemudian tidak sampai di situ, begitu kita dilahirkan tidak langsung dibiarkan begitu saja, disusui, digendong oleh ibu kita, dirawat, kemudian dibesarkan, tumbuh dalam kondisi disayang oleh ibu tadi. Makanya jangan pernah kita durhaka kepada ibu terutama. Faham ya? Karena apa? Perjuangannya sangat besar ketika melahirkan, itu antara hidup dan mati menurut mereka, barakallahu fiik. Dan memang seperti itu kenyataannya. Menahan rasa sakit, bagaimana ketika mengeluarkan anak atau melahirkan anak, tapi begitu anak sudah besar durhaka, wal iyadu billah. Jangan, barakallahu fiik, sempatkan walaupun semenit 2 menit. Kalau seandainya sudah hidup keluarga sendiri, kemudian pisah dari ibunya, pisah dari bapaknya, sempatkan untuk ziarah, berkunjung. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau mereka sudah meninggal, enggak ada waktu lagi sudah. Mumpung mereka masih hidup, masih ada, sempatkan. Jangan pernah seperti orang-orang yang mereka sudah terlanjur hidup dengan kemewahan, akhirnya apa? Cinta dengan dunia, lupa dengan keluarganya. Mengasuh orang tuanya saja dia enggak mau. Malah justru orang tuanya diserahkan di panti jompo, bayangkan. Nah, kemudian tidak dirawat, tidak diatur. Paham ya? Padahal ada kesempatan terakhir di situ ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita lihat biar tambah jelas dalil-dalilnya. Halaman yang ke-273. Wa fadlu birril walidain syahidat bihin nusus asy-syar'iyyah. Dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua telah disaksikan, ditetapkan dalam dalil-dalil syar'i. Fa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, datang dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal amali ahabbu ilallah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah Ta'ala cintai ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Qala as-salatu fi waqtiha. Dalam riwayat yang lain as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Tidak menunda-nunda, tidak mengundur-undur, kecuali memang ada nas dalil yang tersendiri, seperti waktu duhur, ketika saat panas yang luar biasa, boleh tunda sampai barakallahu fikum cuaca dingin. Paham ya? Sampai keadaannya dingin. Kemudian waktu isya boleh ditunda
Nah, barakallahu fikum, asalkan tidak sampai melebihi waktunya. Nah, seperti itu. Ya mungkin karena ada pertemuan, ada ta'lim, atau mungkin ada barakallahu fikum ibadah-ibadah yang lain. Intinya apa? Nah, hukum asalnya salat tepat pada waktunya itulah yang paling Allah Taala cintai. Ada pun menyengaja menunda tanpa udzur yang syar'i, apalagi meninggalkannya, berbahaya. Paham ya? Bisa menghantarkan kepada apa? Kekufuran. Allahul musta'an. Qultu tsumma ay. Kemudian tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Tsumma ayyu qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Amalan dalam agama Islam yang paling Allah Taala cintai setelah menegakkan salat 5 waktu tepat pada waktunya, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti di sini tidak mengharuskan antum atau kita ngasih uang tiap hari, enggak harus. Intinya tutur kata yang baik di hadapan mereka, sopan santun, punya budi pekerti, itu udah bagus. Jangan pernah menyakiti dengan ucapan-ucapan atau suara-suara atau gertakan bahkan. Nah, menggertak orang tua enggak boleh. Dengan suara keras saja bikin sakit hati enggak boleh. Paham ya? Apalagi dengan gertakan. Sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan berulang-ulang itu ya. Nah, barakallahu fikum, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya apa? Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Satu. Yang kedua, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Fa imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma, kemudian jika kedua-duanya orang tua tadi, jika kedua orang tuanya menginjak usia tua, lansia lanjut usia, atau salah satu di antara keduanya, fala taqul lahum uffin. Jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada mereka berdua ucapan ucapan yang bisa menyakitkan hati. Walaupun bukan lafadznya ucapan yang sifatnya mengejek atau mungkin diperintahkan enggak mau, suruh bantu enggak mau, itu bikin sakit hati orang tua. Kemudian berikutnya apa? Wala tanharhuma, jangan kalian menggertak keduanya. Paham ya? Ucapan yang menyakitkan aja enggak boleh, apalagi gertak. Paham ya? Wah, enggak mau misalkan. Itu orang tua. Paham ya? Tanpa orang tua mungkin kita tidak bisa tumbuh besar dengan apa? Pertumbuhan yang baik. Karena orang tua, barakallahu fikum, kedua orang tua itu kaitannya sangat besar dengan anaknya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Pada asalnya setiap orang ketika dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya, bayangkan. Menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Karena kaitannya sangat kuat dengan anak tadi. Nah, barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita setelah besar durhaka berani sama orang tua. Kalau disuruh bisa bantu ya bantu. Bahkan sebelum disuruh pun kita bantu, nawarkan bantuan. Apakah perlu bantuan yang bisa anda lakukan misalnya seperti itu. Karena termasuk bentuk kebaikan nanti disebutkan hadis yang apa? Yang lebih besar dari itu. Kita, harta kita, kebaikan kita curahkan untuk menebus atau mengimbangi kebaikan orang tua, enggak akan bisa. Sampai kapan? Sampai orang tua tersebut dalam kondisi diperbudak, kemudian antum atau kalian atau kita membelinya, baru kita merdekakan. Itu baru bisa menyeimbangi dan juga menyetarai kebaikan orang tua. Paham belum? Jadi enggak perlu kita istilahnya barakallahu fikum, untuk masalah harta memungkinkan misalkan enggak usah main perhitungan dengan orang tua. Paham ya? Enggak perlu dihitung-hitung lagi. Bila perlu bantuan kita punya bantu. Paham ya? Ketika kondisi mampu bantu. Paham ya? Karena ketika dulu kita masih kecil mereka yang merawat, mereka yang mengatur, mereka yang mendidik itu. Barakallahu fiik. Kita lihat lagi dalilnya. Kemudian qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah rawal Bukhari Muslim. Bayangkan, jihad fi sabilillah tingkatan yang ketiga. Pertama salat tepat pada waktunya. Amalan Islam yang paling Allah tercintai pertama apa? Salat tepat pada waktunya.
Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Paham ya? Yang ketiga, jihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Nah, upayakan ini faedah tercatat ya. Naam, karena 3 poin ini menunjukkan bahwasanya apa? Jihad ada yang sangat besar, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah itu ada pada poin ketiga, bayangkan. Paham ya? Poin kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan sangat besar. Nah, barakallahu fikum perkara tersebut. Wa an Abdullah bin Amr anna rajulan qala, dan dari hadisnya Abdullah bin Amr bahwasanya ada salah seorang qala berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihad." Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan juga jihad. Qala, "Hal min walidayka ahadun hayyun?" Ini, bayangkan ini. Tanya Rasulullah, "Apakah masih ada salah satu orang tuamu yang hidup?" Datang orang hijrah, datang orang ingin berbaiat kepada Rasulullah untuk hijrah dan jihad. Rasulullah tanya dulu, "Kamu masih punya orang tua enggak yang masih hidup? Apakah masih ada orang tua yang masih hidup? Orang tuamu?" Qala, "Na'am, kilahuma." Orang tadi mengatakan, "Iya ya Rasulullah, dua-duanya masih hidup." Qala, "Fatabtaghil ajr min Allah Ta'ala." Qala, "Fatabtaghil ajr min Allah?" Apakah kamu ingin mencari pahala dari Allah? Qala, "Na'am." Orang tadi mengatakan, "Iya." Qala, "Farji' ila walidaik wa ahsin suhbatahuma." Artinya apa? Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan perbaguslah, perbaiklah kamu dalam bergaul kepada mereka berdua. Bayangkan, enggak diizinkan mereka jihad karena masih ada orang tua yang hidup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, rawahu Muslim, menunjukkan bahwasanya sangat besar ya. Nah, barakallahu fikum, amalan yang sangat mulia ini ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang jauh dari ilmu, yang enggak paham masalah ilmu agama, rusak mereka. Akhlaknya rusak, moralnya rusak, budi pekertinya sudah enggak ada lagi, berani sama orang tua, nantang bahkan orang tua diajak kelahi. Gara-gara apa? Enggak dibelikan sepeda motor, enggak dibelikan HP, enggak dibelikan apa yang dia inginkan. Orang tua, bayangkan. Nah, ini bukan sembarangan, bahkan ada yang berani bunuh orang tuanya. Sebabnya apa? Karena keinginan anak tidak dituruti padahal keinginan yang tidak baik. Bayangkan, hilang moral, hilang akhlak, hilang budi pekerti karena jauhnya dari ilmu. Kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan kita sendiri selama masih punya orang tua harus mencerminkan kepada anak-anak kita bahwasanya birrul walidain adalah wajib. Paham ya? Berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang wajib. Naam. Kita lihat di sini. Wa birrul walidain sababun lidukhulil jannah. Masyaallah, bayangkan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab masuk surga. Ingin masuk surga, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua merupakan apa kemarin? Dosa besar yang sangat besar. Bahkan paling besar. Suatu ketika segenap sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu, "Bala ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Akhirnya apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, "Al-isyraku billah." Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, itu dosa yang paling besar dari dosa besar yang ada. Kemudian apalagi di antaranya? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan di sini berbakti kepada kedua orang tua sebab masuk surga. Masya Allah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Apa artinya? Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Qila man ya Rasulullah? Akhirnya ditanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi 'indal kibari ahadihima aw kilahuma thumma lam yadkhul jannah. Ini yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya ketika di usia tua, lansia, lanjut usia, atau ketika salah satu di antara keduanya sudah tua, kemudian orang tersebut justru tidak masuk surga. Maksudnya siapa?
anak tadi loh enggak masuk surga. Sebabnya apa? Enggak mau berbakti kepada kedua orang tua, enggak mau merawat orang tua, tidak mau memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Padahal di usia lansia, lanjut usia, butuh yang namanya bantuan. Pasti itu. Paham ya? Mungkin ngangkat barang atau mungkin butuh hiburan. Orang tua itu ya kalau misalkan kita ada pisah, berkeluarga, pisah dari orang tua, walaupun antum enggak ngasih uang, dijenguk aja udah senang. Paham ya? Apalagi ngasih uang, apalagi ngasih makanan. Paham ya? Itu bukan perkara yang diperhitungkan lagi di situ sudah, karena orang tua barakallahu fiik. Nah, itu enggak ada ruginya, atau ngasih banyak pun enggak ada ruginya. Karena apa? Dulu pernah kita diasuh oleh mereka. Dulu kita pernah kecil, bayangkan beli ini dibelikan, minta ini dikasih, ketika nangis disusui, bayangkan, ya enggak? Kemudian ketika lagi jenuh kadang diajak untuk berlibur atau mencari hiburan, rekreasi. Kedua orang tua barakallahu fiik, begitu tua sudah mencapai lanjut usia ditinggalkan olehnya. Jangan pernah, itu kesempatan terakhir. Ketika orang tua dan lansia lanjut usia, kesempatan yang terakhir. Coba kalau mereka sudah meninggal dunia, apakah sempat untuk birrul walidain? Enggak sempat lagi. Paham ya? Doa mungkin, tapi ketemu, berjumpa, melihat senyumnya mereka, melihat senangnya mereka enggak bisa lagi. Kesempatan barakallahu fiik. Jangan pernah kita ketika sudah lanjut usia kemudian ketinggalkan, enggak mau bantu, enggak mau nolong. Mungkin saja itu kesempatan terakhir dia apa? Mau tobat dan kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Walaupun taruhlah mereka belum paham agama, taruhlah mereka belum kenal dakwah salafiyah lah taruhlah. Tapi mungkin aja di akhir hayatnya karena sering kita jenguk, sering kita nasihati, sering kita hibur, dia senang. Dan akhirnya apa? Ingin mengenal agama dengan benar. Seperti itu. Nah, ini bagus sekali hadisnya ya. Rawahu Muslim wa qala alaihi salatu wassalam al-walid awsat abwabil jannah. Masyaallah. Orang tua itu adalah apa? Adalah barakallahu fikum, pintu surga yang paling tengah. Paham ya? Atau dikatakan apa? Pintu surga yang paling tinggi. Paham ya? Awsat kadang artinya di tengah, ada yang paling tinggi. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, dikhawatirkan sebab masuk neraka. Bayangkan, karena sebelum masuk surga kan dibuka dulu pintunya. Lah kalau enggak masuk, kalau misalkan dibuka saja tidak, wal'iyadzubillah, kan berbahaya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah bisanadin sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa an Muawiyah bin Jahimah, Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhuma anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika Jahimah tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Jahimah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Ya Rasulullah, aku ingin jihad, ingin berangkat perang, aku datang ke sini minta arahan kepadamu. Faqala hal laka min ummin? Ini tanya Rasulullah. Jadi Muawiyah bin Jahimah ini datang kepada Rasulullah minta apa? Arahan. Dia ingin berangkat jihad, dia ingin berangkat perang. Muawiyah ini. Akhirnya apa? Na barakallahu fikum, atau Jahimahnya ya, bapaknya berarti ya. Na barakallahu fikum. Akhirnya tanya, wahai Rasulullah, aku ingin berangkat jihad ikut perang. Aku datang kepadamu minta arahan. Faqala, apakah kamu masih punya ibu? Bayangkan, ibu. Apakah kamu masih punya ibu? Qala na'am. Kemudian Jahimah mengatakan iya. Qala falzamha fa innal jannata 'inda rijliha. Rawahu Nasa'i wa Ahmad wa sanad sahih. Senantiasalah kamu bersama ibumu, maksudnya itu berbakti kepada ibumu, karena sesungguhnya surga berada di sisi kakinya. Paham ya? Nanti disebutkan riwayat yang banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Paham ya? Yang dhaif itu adalah surga di bawah telapak kaki ibu, itu dhaif. Disebutkan dhaiful jami' oleh Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Na'am barakallahu fiik. Ini pun juga lafaz-lafaznya hampir mirip ya. Al-jannah 'inda rijliha. Ini juga walaupun sebagian mensahihkan tapi tidak jauh beda dengan yang didhaifkan tadi itu. Paham ya? Nah, yang dhaif sekarang kita baca. Wa fi riwayatin ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha. Berbaktilah kamu kepada ibumu, senantiasalah kamu bersama ibumu,
berbakti kepadanya karena sesungguhnya surga di bawah telapak kaki para ibu. Ini yang dhaif ya. Nah, barakallahu fikum, karena enggak bisa dikaitkan ke situ dalam artian apa? Ya semua butuh amalan. Semuanya butuh amalan, cuman hadisnya lemah ini yang dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Paham ya? Naam. Memang yang paling inti di sini bukan masalah di bawah telapak kakinya ya, berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Paham ya? Itulah yang menunjukkan apa? Sebab masuk surga atau masuk neraka. Kalau enggak berbakti durhaka, neraka ancamannya. Kalau berbakti tidak durhaka, surga balasannya. Naam, seperti itu. Rawahu Nasa'i wa Ahmad bi sanadin sahih. Wa birrul walidain sababun liridallah azza wa jalla. Qala alaihi salatu wassalam, dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebab mendapatkan keridhaan Allah taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadisnya hasan. Ridha Rabbi fi ridal walidain wa sukhtihi fi sukhtihima. Wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridha Allah Ta'ala itu tergantung dari ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah Ta'ala tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Maksudnya bagaimana? Kalau orang tua itu ridha, insyaallah biidznillah Allah Ta'ala ridha terhadapnya. Paham ya? Kalau orang tua itu murka pada anaknya, dikhawatirkan demikian Allah Ta'ala murka pada orang tersebut. Paham ya? Ingat-ingat, berbakti kepada kedua orang tua tidak harus ngasih makanan. Tidak harus antum ngasih uang tiap hari, tapi apa di antaranya? Tutur kata yang baik, memberikan hiburan kepada kedua orang tua. Taruhlah antum jaraknya jauh di pondok pesantren, walaupun taruhlah dikasih apa? HP tiap hari Jumat, manfaatkan untuk birrul walidain. Telepon kedua orang tua, telepon ibunya, telepon bapaknya. Paham ya? Bagaimana kabarnya? Sehat atau yang semisalnya. Paham ya? Apalagi yang pulang pergi misalkan, ketika pulang jangan lupa berbakti di rumah dengan apa? Kedua orang tua tadi itu. Bila ibunya atau uminya atau abinya butuh bantuan, dibantu. Caranya gitu. Kesempatan, mumpung masih hidup, dengar ya, mumpung masih hidup. Kalau udah meninggal, nyesal nanti. Penyesalan itu datangnya bukan di awal tapi di akhir, gitu loh ya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah enggak ada. Dulu kenapa ya kok enggak berbakti ya? Sudah enggak bisa lagi. Mau lihat senyumnya, lihat tertawanya, enggak bisa lagi, udah meninggal. Mumpung masih ada kesempatan, barakallahu fiik, jangan pernah disia-siakan. Kita lihat lagi. Wa birrul walidain sababun li ziyaratil umur war rizq. Masyaallah. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab ditambahkan umur dan juga rezekinya. Rezekinya semakin bertambah, umurnya juga semakin bertambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu termasuk apa? Ya mungkin antum rasakan bagaimana ketika antum berbakti dengan kedua orang tua. Insyaallah usaha lancar. Paham ya? Ekonomi pun enggak ada hambatan. Bisa jadi itu sebabnya karena berbakti kepada kedua orang tua. Harus kita yakin itu ya, karena hadisnya sahih. Nah, kita lihat, man sarrahu an yamuddalahu fi umrihi an yumaddalahu fi umrihi wa yuzatu fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasil rahimah. Masyaallah. Barang siapa yang ingin dia itu senang dibentangkan usia dan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Paham ya? Hati-hati. Menyambung silaturahmi, karena ada orang yang gara-gara masalah dunia dia mutuskan hubungan silaturahmi, enggak mau nelpon ibunya, enggak mau mengunjungi ibunya, padahal rumahnya jaraknya dia tinggal dekat dengan ibunya, bayangkan itu. Allah musta'an, ada yang seperti itu. Apalagi kalau orangnya sampai menisbahkan kepada ilmu, punya ilmu, punya pemahaman, kok ziarah orang tua aja enggak mau. Mengunjungi ibunya aja berat, bayangkan. Allah musta'an, alasannya karena enggak cocok, karena orang tuanya keras. Bukan masalah itu. Karena birrul walidain ketika dia berkunjung semoga lunak hatinya. Paham ya? Nah, pertama, kedua, ya mungkin melalui telepon dulu, komunikasi. Ila nelpon wala kalam wala salam. Berkunjung aja enggak pernah. Ada jarak antara kedua orang tuanya dengan dia tinggal itu dekat. Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Ini lihat ini. Kalau ingin dipanjangkan usianya, diberi keberkahan dan ditambahkan rezekinya, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahmi, ya kan?
Ingat hadis yang sering anak ulang-ulang, hadisnya siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Orang tuanya, ibunya musyrikah, kafirah. Datang ingin menjenguknya. Mengunjungi siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dalam kondisi dia musyrikah. Datang. Apa asli ummi? Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku yang musyrikah tadi? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, sini ummak. Iya, sambunglah silaturahmi untuk ibumu. Padahal kafirah. Karena dalam masalah apa? Dunia. Paham ya? Bukan masalah agama. Masalah agama jelas kita ada. Namanya agama Islam itu harga mati sudah. Al-Quran Sunnah harga mati sudah. Tapi ini masalah dunia. Paham ya? Masalah dunia harus ada birrul walidain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Semoga taruhlah mereka masih kafirah, dengan perbuatan kita tersebut mendapat petunjuk, akhirnya masuk Islam. Seperti itu caranya. Ta'liful qulub. Naam. Wa birrul walidain sababun likulli khairin wa sababun lidaf'i kulli syarr. Masyaallah. Dan berbakti kepada kedua orang tua sebab likulli khair, sebab untuk semua kebaikan, dan sebab untuk lidaf'i kulli syarr, dan sebab untuk dihilangkan, ditolak segala kejelekan. Bayangkan, orang kalau berbakti kepada orang tua senang. Anaknya disuruh nurut. "Nak, tolong belikan beras," dibelikan sama dia. "Wahai anakku, tolong ambilkan air," ambilkan sama dia. Bukan malah bantah. Enggak mau. Lagi asik-asik main game disuruh beli beras kan. Game ya akhi. Game apa sudah? Paham ya? Sudah perbuatan sia-sia, enggak ada manfaatnya, malah ngelawan orang tua lagi. Allahul musta'an. Belum game ini, tunggu dulu biar game. Ya kalau game. Kalau enggak game bagaimana? Ujung-ujungnya enggak mau kan? Upayakan, ingat-ingat, kedua orang tua harus dikondisikan. Dalam artian jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ingat kisahnya Juraij, ahlu ibadah. Nah, saat itu dia sholat, dipanggil ibunya, "Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij." Dia ummi wa sholati. Dia bingung, ibuku atau sholatku ya? Dia malah sholat dia, padahal sholat sunnah. Dalam kondisi seperti itu para ulama telah menyebutkan, kalau dia dalam kondisi sholat sunnah, dipanggil ibunya, batalkan sholatnya, penuhi panggilan ibu. Juraij tidak. Juraij malah tetap sholat dia. Akhirnya didoakan ibunya dengan doa kejelekan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kejelekannya? Difitnah dengan seorang wanita penzina. Walaupun Juraij enggak berzina, tapi fitnahnya kan menyebar kemana mana. Akhirnya tempat ibadah dihancurkan kan sama masyarakat. Gara-gara apa? Juraij awal mula dipanggil, "Ya Juraij, ummi wa sholati." Maksudnya itu ibuku dan salatku itu mana yang dahulukan? Dia malah salat. Sampai beberapa kali itu ya, disebutkan riwayat 3 kali, setelah itu apa? Ibunya marah, dipanggil-panggil kok enggak jawab. Padahal para ulama telah menjelaskan kalau seandainya Juraij saat itu faham, itu salat sunnah, tinggalkan salatnya, penuhi panggilan ibu. Paham ya? Akhirnya ibunya doakan, doa kejelekan, "Ya Allah, janganlah Engkau wafatkan Juraij kecuali apa? Sudah terfitnah dengan seorang wanita penzina." Difitnah benar. Walaupun Juraij enggak mau berzina, tapi kabar perzinaan ini, paham ya, disebarluaskan, akhirnya masyarakat kena apa? Kena kabar tersebut dan dihancurkan tempat ibadah Juraij. Terfitnah atau tidak? Terfitnah. Dikabulkan doanya? Dikabulkan. Bayangkan, orang tua jangan dilawan. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di situ adalah doa terdolimi, orang terdolimi. Ibunya merasa terdolimi, manggil-manggil enggak dijawab sama dia. Apalagi ini salat, benar salat. Apalagi main apa? Game. Paham ya? Pojokan ini panggil ibunya, diam aja. Kayak khusyuk salat malah game. Allahul musta'an. Hindari ya. Semua perbuatan yang melalaikan atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kemudian ibu kita butuh, tinggalkan perbuatan tadi, lari kepada ibu kita. Nah, barakallahu fiik, atau orang tua kita. Ini bagus sekali dalilnya ya. Wa minal ihsani lil walidain, termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua, 1, al-it'am wal qiswah wal khidmah wa ijabati da'watihima. Masyaallah. Ini perhatikan ini ya. Termasuk bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua, pertama, memberi makan dan memberi pakaian dan membantu serta memenuhi panggilannya. Paham ya? Kalau misalkan orang tua sudah tua, kita sudah pisah, sudah berkeluarga sendiri. Kadang-kala kita jenguk, ziarah, kasihlah makanan, kasihlah pakaian, sarung. Orang tua senang, apalagi bapak belikan sarung senang. Walaupun mereknya apa? Bukan Gajah Duduk. Merek apa? Ibnu Affan aja sudah senang.
Ya enggak? Yang penting antum datang situ dah jenguk ziarah senang mereka. Kalau ibu bagaimana? Ibu gampang belikan daster senang udah. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik itu kalau kondisinya seperti itu. Paham ya? Ngasih makanan, ngasih pakaian, membantu walaupun enggak belikan makanan wala pakaian bantu. Nah, barakallahu fiikum, enggak usah panjang lebar, enggak usah istilahnya belikan ini, belikan makanan, buah-buahan atau misalnya datang bawa amplop sudah tenang ya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, datang bawa amplop lumayan. Paham ya? Nah, kalaupun seandainya enggak ada amplop wala syai', datang menjenguk, menziarahi, mengunjungi, menghibur, dan senang mereka. Masya Allah, apalagi kita dipanggil datang. Yang kedua, at-ta'atu li awamiril walidain, mentaati perintah kedua orang tua. Perintah yang bagaimana nih? Semua perintah atau perintah yang baik saja? Semua perintah atau perintah yang baik aja? Perintah yang baik aja. Innamat ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya pada perkara yang baik saja, tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Zat yang Maha Kuasa. Enggak boleh kita. Disuruh belikan apa? Khamr sama bapaknya. Nak, belikan khamr nak. Malam ini malam Ahad bapakmu mabuk katanya. Dibelikan sama dia anaknya, kata alasannya birrul walidain. Keliru, perkara maksiat. Paham ya? Bapaknya bilang, "Nak, tolong berikan rokok, Mbak. 1 bungkus, Nak. Tak kasih uang 20.000 sisanya buat jajan," katanya. Berangkat dia, belikan rokok bapaknya. Haram enggak? Haram. Jangan ditaati kalau perkara haram. Paham ya? Nah, jadi ketaatan hanya sebatas perkara yang baik saja. Qala alaihi salatu wassalam, "Wa ati' walidaik wa in amaraka an takhruj min dunyak fakhruj lahuma." Bayangkan ini. Taatilah kedua orang tuamu. Kalaupun seandainya kedua orang tuamu merintahkan dirimu untuk keluar dari duniamu, dari kerjaanmu maksudnya, maka keluarlah demi kedua orang tuamu. Banyak masalah dunia, bukan agama yang kita ya, agama bukan ya, dunia. Wahai anakku, kamu harus keluar dari kerjaanmu. Misalkan itu kerjaan yang batil, kerjaan yang tidak baik, misalkan orang tua nyuruh, lebih baik dia keluar dari kerjaan tersebut untuk kedua orang tua. Bayangkan. Ini permisalan maksudnya begitu besarnya berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau agama jangan. Keluar agama Islam jangan mau. Nah, dalilnya kita lewati kan dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepadaku dalam kondisi kamu tidak punya burhan, tidak punya ilmu dalam hal tersebut, jangan kamu taat kepada keduanya dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi bisa difahami. Al-hadis rawahu Bukhari fil Adab Mufrad, hadis yang tadi kita baca. Bisanadin sahih. Kita ambil dikit lagi. Khabdul janah lahuma wa taklimihima bil-lin. Masyaallah. Termasuk adab berbuat baik kepada kedua orang tua adalah apa? 6. Menundukkan sayap untuk keduanya. Sayap bagaimana maksudnya? Yang enggak sombong di depannya gini. Paham ya? Orang tua ketemu orang tua tabrak orang tuanya misalkan. Paham ya? Allah musta'an, walau orang tua dah lansia lanjut usia. Jangan gitu, tunduk. Tawadhu, rendah diri gitu ya. Kedua orang tua ketemu ya salaman, dihormati walaupun tidak sampai berlebihan ya. Dan mengajak bicara keduanya dengan lembut dan halus. Assalamualaikum, kaifaluk? Pak, sehat Pak? Sehat Ibu? Butuh apa? Butuh uang? Siap misalkan. Atau butuh makanan? Siap. Jadi dengan cara yang halus ngajak bicara. Jangan, "Pak, ini butuh motor, Pak. Butuh HP sekarang zaman teknologi ini," katanya. Ngamuk-ngamuk depan orang tua enggak sopan. Paham ya? Jangan pernah seperti itu ya. Nah, barakallahu fiik. Ini perlu diperhatikan. Menundukkan, merendahkan sayapnya untuk kedua orang tua dan mengajak bicara kedua orang tua dengan lembut dan halus. Lembut dan halus, sopan santun intinya ya. Kalau antum orang Jawa ya perlu bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Kalau antum orang Sunda perlu pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Kalau antum orang ya orang mana saja intinya mana bahasa yang lembut untuk orang tua lakukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Lalu dari sini yang keempat, alla yad'u wahuma bismihima. Ini penting nih. Pak, paham ya? Jangan memanggil keduanya dengan namanya keduanya. Walaupun itu termasuk ma'ruf di kalangan orang Arab. Orang Arab itu kadang kalau enggak mengkondisikan dengan adab seperti ini, kadang kalau manggil namanya. Bapaknya Mahmud, kafaluk Mahmud, bapaknya padahal. Paham ya? Ma'ruf itu ya. Nah, ya paling-paling kunyah. Kalau nama hindari. Kunyah Abu Abdullah, kafaluk ya Abu Abdullah. Walaupun bapaknya enggak masalah. Tapi nama, paham ya?
Bapaknya namanya barakallahu fikum Mahmud misalkan. Datang Kafaluk Mahmud. Orang tua manggil namanya. Namanya orang tua ya dipanggil dengan sebutan yang terbaik, mungkin bagi kunyah, Kafaluk ya abi, Kafaluk ya ummi. Paham ya? Kafaluk bagaimana bapakku. Lebih baik daripada nyebut nama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Namanya siapa kemarin? Bulan Juni Senin Pon. Johnny Ponsen. Paham ya? Lahirnya di bulan Juni Senin Pon. Manggilnya bagaimana John? Orang tua. Jangan seperti itu. Kalau manggil orang tua jangan pakai nama. Bapak, ibu. Ya? Allahul musta'an. Ini penting nih ya. Masya Allah sebutan ini ya. Jangan memanggil keduanya dengan namanya. Taruh namanya Pak Ijo atau siapa misalkan. Jangan manggil namanya. Abi, ummi. Paham ya? Contoh aja. Tanpa menyinggung perasaan siapapun ya. Contoh aja. Kalau orang tuanya namanya jangan sebut nama pokoknya. Nama ya dikondisikan kunyah lah, kunyah. Abu Abdullah, Abu Abdurrahman misalkan. Paham ya? Nama barakallahu fiik. Intinya jangan manggil pakai panggilan nama. Nomor 5. An yamshiya khalfahuma. Upayakan kalau bisa berjalan di belakang keduanya. Misalkan kita bareng orang tua, kita di belakangnya. Paham ya? Orang tua biar di depan. Termasuk adab juga ternyata ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yang keenam, an yarda lahuma ma yarda li nafsihi wa yakrah lahuma ma yakrah li nafsihi. Hendaknya dia ridha terhadap keduanya sebagaimana dia ridha untuk dirinya. Dan dia benci untuk kedua orang tuanya sebagaimana dia benci kalau menimpa dirinya. Seperti itu. Nomor 7, an yad'a lahuma bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Penting ini. Mendoakan kedua orang tua dengan ampunan sebagaimana atau setiap kali dia mendoakan untuk dirinya. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah hafal kan? Itu doanya. Antum mendoakan diri antum, orang tua kenal juga. Kena doa di situ. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah hafal itu kan? Itu doanya udah hafal kan, Muhammad? Ayo, itu. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya kan? Kemudian apa? Berilah kesayangan untuk mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Doa. Paham ya? Jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tua ya. Yang ke-8, ikramu asdiqail walidain. Yaitu memuliakan teman-teman kedua orang tua. Kalau kedua orang tua punya teman sudah meninggal dunia, ada saudaranya, ada temannya datang, nah barakallahu fikum yang dulu pernah dimuliakan oleh orang tuanya ketika masih hidup, kita muliakan. Paham ya? Karena disebutkan dalam hadis seperti itu. Jadi termasuk kebaikan yang paling baik di antaranya apa? Di antaranya dia memuliakan orang yang dulu pernah dimuliakan oleh orang tuanya ketika masih hidup. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, barakallahu fiik yang terakhir barakallahu fiik disebut di sini wa mahma badal al-insan min turuqil bir fa innahu la yujazi haqqahuma. Ini yang disebut ini. Bagaimanapun keadaan seorang itu mencurahkan kebaikan yang ada pada dirinya, curahkan semuanya, diberikan orang tua, tidak akan bisa membalasi hak kedua orang tua. Enggak bisa membalasi. Orang tua itu luar biasa ya, perjuangannya enggak bisa kita membalasi kebaikan mereka. Qala alaihi salatu wassalam la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Riwayat Muslim. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali kalau dia menjumpai orang tuanya dalam kondisi diperbudak, kemudian dia membelinya, akhirnya dia memerdekakannya. Itu baru bisa. Kalau tidak seperti itu nggak bisa. Paham ya? Walaupun antum ngasih 2M, 3M itu belum ada seberapa. Paham ya? Dibanding apa dulu ketika antum masih kecil, pernah masuk sumur, ditolong orang tua misalkan, dengan seizin Allah Taala masih hidup. Bayangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nggak bisa. Harta yang kita curahkan itu belum ada seberapa. Kalau seperti ini baru menjumpai orang tua diperbudak, kemudian antum beli, setelah itu antum merdekakan, baru bisa. Tapi kan jarang seperti itu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya mereka haknya sangat besar. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, hendaknya kita semuanya senantiasa mengingat dan juga senantiasa menanamkan di benak kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama terkhususkan ketika mereka masih hidup. Karena kalau mereka sudah meninggal enggak ada kesempatan lagi, bahkan mungkin tidak bisa lagi berbuat kebaikan kecuali hanya doa saja. Nasallahu as-salamata fid dunya wal akhirah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.